warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi daykin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 26. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Selanjutnya ayat 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Terjemahan 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Surah An-Nahl merupakan salah satu surah Makkiyah. Untuk Quran surah An-Nahl ayat 125, para ulama menjelaskan bahwa tidak ditemukan secara khusus riwayat Asbabun Nuzul yang jelas. Namun, kandungan ayat ini berkaitan dengan perintah umum Allah kepada Rasulullah agar menyampaikan dakwah kepada manusia dengan cara yang bijaksana, lembut, dan juga penuh hikmah. Sedangkan asbabun nuzul yang lebih jelas terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 126. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dalam perang Uhud. Hamzah dibunuh oleh Wahsy, seorang budak, atas perintah Hindun binti Utbah. Setelah wafatnya Hamzah, jasad beliau diperlakukan dengan sangat kejam, yaitu dimutilasi. Perutnya dibelah, hati beliau diambil, serta hidung dan telinganya pun dipotong.
Peristiwa ini membuat Rasulullah sangat sedih dan marah. Beliau bahkan sempat berniat membalas perlakuan tersebut dengan hukuman yang lebih berat kepada kaum musyrikin. Namun Allah menurunkan Quran Surah An-Nahl ayat 126 sebagai petunjuk bahwa jika membalas, maka balasan harus setimpal dan tidak boleh melampaui batas. Bahkan Allah menegaskan bahwa bersabar adalah pilihan yang paling baik. Kemudian, pada ayat 127, Allah memerintahkan Rasulullah untuk tetap bersabar, tidak bersedih atas kekafiran mereka, dan tidak sempit dada menghadapi tipu daya orang-orang musyrik. Ayat 128 menjadi penegasan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dari sini terlihat bahwa Islam sangat menekankan pengendalian emosi, keadilan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Selanjutnya yaitu tafsir ayat. Tafsir ayat Quran Surah An-Nahl ayat 125 yaitu, pada ayat ini Allah berfirman agar Rasulullah menyeru manusia ke jalan Allah dengan 3 metode utama, yaitu hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Yaitu hikmah, yang pertama yaitu bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Hikmah berarti kebijaksanaan, ketepatan, dan kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks pendidikan dan dakwah, hikmah berarti seseorang pendidik itu harus memahami kondisi orang yang diajar, tingkat pemahaman mereka, serta memilih cara yang paling tepat dalam menyampaikan ilmu. Kedua yaitu mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Mau'izah hasanah berarti memberikan nasihat dengan cara yang baik, lembut, penuh kasih sayang, dan juga menyentuh hati. Pendekatan ini lebih menekankan aspek emosional dan spiritual. Seseorang pendidik itu harus mampu memberi motivasi, peringatan, dan arahan dengan bahasa yang santun, bukan dengan kekerasan ataupun celaan. Selanjutnya itu mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang terbaik. Metode ini berarti berdialog atau berdiskusi dengan sopan, santun, dan tetap menjaga adab. Perdebatan dilakukan bukan untuk menjatuhkan lawan, tetapi untuk mencari kebenaran. Pendidikan yang baik harus memberi ruang dialog agar peserta didik dapat bertanya, mengemukakan pendapat, serta belajar berpikir kritis. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 126. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang ingin membalas perlakuan buruk, maka balaslah secara setimpal dan tidak boleh berlebihan. Islam mengajarkan keadilan. Pembalasan tidak boleh dilakukan dengan melampaui batas, karena itu akan menimbulkan kezaliman baru. Namun Allah langsung menegaskan bahwa bersabar jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya meskipun membalas diperbolehkan, tetapi memaafkan dan menahan diri memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 127. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar dan juga selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 127. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar dan menegaskan bahwa kesabaran itu hanya dapat dilakukan dengan pertolongan Allah. Ayat ini juga melarang Nabi untuk terlalu bersedih atas penolakan orang-orang kafir terhadap dakwah Islam. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayahnya adalah hak Allah. Selain itu, Nabi juga diperintah agar tidak merasa sempit dada terhadap tipu daya musuh-musuh Islam. Hal ini mengajarkan keteguhan mental dan kekuatan jiwa seseorang pendidik maupun dai. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 128. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari dosa dan selalu taat kepada Allah, sedangkan orang yang berbuat ihsan adalah orang yang melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Kebersamaan Allah ini di sini bukan sekedar mengetahui, tetapi berupa pertolongan, perlindungan, bimbingan, dan juga dukungan dalam hidup. Selanjutnya itu poin-poin pendidikan yang dapat diambil dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125-128, yaitu yang pertama, pendidikan tauhid. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mengajarkan manusia menuju jalan Allah. Pendidikan harus menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tempat bergantung dan sumber petunjuk hidup. Tauhid menjadi dasar utama pembentukan karakter seorang muslim. Yang kedua yaitu metode pembelajaran berbasis hikmah. Seorang guru harus bijaksana dalam memilih metode pembelajaran. Tidak semua peserta didik bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Guru harus memahami kemampuan, kondisi psikologis, latar belakang, dan kebutuhan siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, yaitu pendidikan melalui nasihat yang baik.
Nasihat yang baik menjadi salah satu cara penting dalam mendidik. Pendidikan tidak cukup hanya dengan teori, tetapi juga membutuhkan sentuhan hati. Guru harus lembut, penuh kasih sayang, dan menghindari kekerasan agar peserta didik merasa dihargai dan termotivasi. Yang keempat yaitu berpikir kritis. Islam mendorong adanya diskusi dan dialog dalam pendidikan. Peserta didik perlu diberi ruang untuk bertanya, berpendapat, dan berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu keadilan dalam pendidikan. Guru harus adil dalam memberikan nilai, hukuman, dan perlakuan kepada semua siswa. Tidak boleh ada diskriminasi atau pilih kasih. Keadilan akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Yang keenam yaitu kesabaran dan pengendalian diri. Kesabaran adalah nilai utama dalam pendidikan. Guru harus sabar menghadapi berbagai karakter siswa, sedangkan siswa juga harus sabar dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu pembentukan akhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak. Nilai seperti sabar, jujur, adil, lembut, pemaaf, dan bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dini agar terbentuk pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.